Siapa? Nami Nama? Gencang Kawan? Niko. Kamu? Sinten nami Gencang Niko. Artinya, siapa nama kawan kamu? Itulah tadi Majang Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang. Iya, selamat pagi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manci bicak dulur-dulur dimanapun berada, dan ketemu lagi kita pecah biasa kalau sudah di jam 11 sampai jalan kaki di jam 12 siangnya. Kembali di obrolan UMKM di Pro 4 FM Palembang 88,4. Jadi kita bakal berbincang atau ngobrol dengan penggiat UMKM yang ada di Palembang atau bahkan Sumatera Selatan. Dan tentunya kami undang juga kebersamaan Anda Manci bicak yang pengen ikutan gabung berbincang dengan kedua narasumber kita untuk di edisi hari ini di Sabtu 26 Oktober 2024, tentunya di line telepon di 0711351656. Dan ini suasana weekend kayaknya pas nian kalau kita ngomongin soal lauk. Dek, kayaknya pas juga dengan dua usaha yang digiatkan oleh kedua narasumber kita. Ya, langsung kita kenalan. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, nah ini kita kenalan terlebih dahulu. Yang pertama ini ada Ibu Haja Novaria Yusuf. Yang mana Bu? Ada nih baju hitam Bu ya. Sehat, tadi sudah sehat nih. Ini kalau Bu Haja ini dari ownernya Nanindia Catering. Luar biasa. Oke. Dan juga sudah didampingi oleh satu owner juga nih yang sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang. Ini ada Ibu Neri. Ibu Neri ini dari Catering Tiara Bu ya? Benar. Oke, luar biasa nih. Nah ini kita tahu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan kita di Sabtu ini narasumber kita di UMKM ini perwakilan dari IPMI. Iya benar. Apa tuh IPMI Bu? IPMI itu adalah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Aha. Nah, kita dari divisi UMKM Ekonomi Kreatif. Yang di Palembang Bu ya? PW Sumsel. Oke. Oh Sumsel. Ya, Oke, PW baik. Sumsel. Dan kalau Bu Neri juga sama ya? Ya sama dari IPMI juga. Dari IPMI juga, luar biasa nih. Dan ini kita bakal ngomongin menghadirkan banyak jenis lauk pauk khas Indonesia. Kayaknya pas dia dengan catering nih. Cocok. Cocok pas dia Bu ya. Pasnya. Nah tapi sebelum kita ke topik kita pengen kenalan dulu dengan masing-masing usaha yang digiatkan oleh Bu Haja Novaria dan juga Bu Neri ya. Kita pengen tahu menggeluti bidang ini sejak kapan nih? Boleh mungkin dari Bu Novaria dulu. Ibu Ombay biasa. Oh Ibu Ombay panggilannya. Biasa dipanggil Ombay. Kami buka catering ini dari tahun 2017. 2017. Termasuk baru juga, tapi dia baru lama. Ini 2024 artinya Iya. sudah jalan 6 tahun Bu ya? Lebih ya. Lebih ya? 7 tahun. 7 ya. tahunan. Karena Nindya itu berasal dari namanya tuh kami ambil dari anak ibu. Oh, dari anaknya 3 langsung. bersaudara. Oh, jadi disingkat. Nanda, Nindi, Nadia. Waduh. Jadi Nanindia. Filosofinya di situ Bu ya. Kepikiran untuk menamai nama anak nih, kenapa nih? Supaya mendapat doa mungkin Bu. Karena memang supportnya dari anak-anak Awalnya. ya. Karena anak-anak tuh pengen ada usaha lah yang memberi ibu kegiatan dan juga menghasilkan. Oke. Iya. Tapi siapa tadi sebutannya Om Bay ya? Ombay ya. Ombay. Tapi kalau Om Baynya nih memang hobi masak nih. Ya dari dulu memang hobi masak. Kita dulu juga waktu Sriwijaya SC zaman sebelum 10 tahun 15 tahun yang lalu kita yang isinya. Oh, Iya. tapi itu belum ada catering Nanindia nih. Belum. Pada saat itu. Belum. Waduh, ini jadi memang sudah ada basicnya nih Bu ya. Memang hobi masak. Memang sudah hobi masak dan juga kayaknya channel ini banyak nih. Harus kalau Harus itu banyak. harus kita ya harus ya. Supaya makin berkembang Bu ya. Iya, Oke. Nah dari 2017 untuk catering Nanindia. Nah kalau catering Tiara, ini Bu Neri sejak tahun berapa nih berdirinya? Kalau sebenarnya kami ini cateringnya sebenarnya dari aku SMA tuh orang tuh sudah catering. Oh, jadi keturunannya memang hobi masak juga. Tidak pernah turun tangan memang. 2009 orang tua meninggal baru turun tangan. Jadi pada saat itu ada pancingan juga nih ya. Ya. Ngelihat orang tua giatnya tuh luar biasa. Emang hobi masak juga.
Jadi akhirnya dicetuskanlah catering Tiara ini tadi. Iya. Nah kalau Bu Om Bay tadi kan dia nyebutin Nani dia ini singkatan dari nama-nama anak nih filosofinya. Kalau nama Tiara ini sama juga mungkin? Tidak. Oh, beda? Cuman pengen-pengen be. Kalau dulu tuh waktu dulu tuh nama Ibu Ros. Catering yang dipakai namanya ya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada main Ros kayak itu kan. Jadi diambil nama Tiara memang tuh ya. Nggak kate filosofi khusus mungkin? Nggak kate. Nggak kate Bu ya. Oke. Nah ini dari tahun berapa nih artinya Tiara kalau itu Tiara? Razaku tuh sebenarnya cateringnya. Kalau diingat-ingat tahun mulai giatnya di catering Tiara ini 2009. 2009. Jadi lebih dulu ya. Senior. Sama baik senior galau dua-duanya ini ya. Nah ini kalau kita ngomongin soal catering atau lauk pauk, biasanya yang ndak paling pernah lepas untuk misal ada dari klien yang nak pakai jasa Tiara ataupun juga Nanindia ini biasanya apa nih menu yang paling ndak pernah lepas? Tergantung klien gitu ya, tergantung yang pesen. Kadang-kadang mereka minta yang tradisional, ya kita Palembangan, nasi minyak, ayam kecap, malbi, dan lain-lainnya. Tapi kadang-kadang juga ada yang dia nak nasional, yang bukan Palembanganian, yang misal Nusantara lah kan. Ada kadang-kadang teriyaki atau apa, atau Nusantara lah, ayam woku, betutu, yang kita memang bukan kita asli khas Palembang. Ya. Jadi artinya di sini ditantang juga kita tuh untuk masak segala jenis menu Bu ya. Harus serba bisa. Sesuai permintaan. Sesuai permintaan. Jadi di sini kate lauk yang kayaknya tuh di Spesifik. acara Pobe itu yang selalu ada tuh kate Bu ya. Seperti kalau kita di kantor, permintaan kambing guling. Ya kita live kita masak kan. Jadi gulingnya ini nih ya. Memang Sikok kambing nih ya. Waduh. Kita masak di situ jadi wangi kambing. Aromanya itu tuh kemana-mana ya. Kemana-mana. Bagian yang tadi lapar tambah lapar, yang kenyang jadi lapar itu. Kadang-kadang setiap catering tuh punya masakan yang memang best seller di catering itu kadang-kadang. Apa best seller yang bisa rendang atau ayam kecap kan. Memang punya ciri lah. Punya ciri khasnya. Walaupun yang lain juga lemak-lemak juga. Karena kalau catering ini apa namanya tuh rasanya tuh pasti sudah dijamin nih. Oh iya. Nah kalau Bu Tiara bagaimana nih Bu? Ada menu khusus yang selalu ditawarkan ke calon klien atau sama kayak Bu Haja tadi? Sama, tergantung selera dari konsumen. Nah terkadang konsumen ngomong, Bu kami enaknya apa Bu menurut Ibu? Nah baru kami kasih. Kalau misalnya kalau kami sih lebih senangnya dia yang ini kan. Tapi kalau misalnya permintaan dia tuh kurang menarik, manis, kalau bisa pedas, kalau kami kasih saran. Jadi bagaimana supaya rasanya tuh pas Bu ya? Iya, supaya ada manisnya, pedasnya. Kalau di Tiara Catering ini apa nih best sellernya atau menu andalannya? Kalau ditanya oleh konsumen kayak itu? Pindang iga, kayaknya rendang. Itu kayaknya yang paling ini. Kalau yang lain kan kayak malbi kan tidak terlalu jauh kan rasanya karena menunya kan tidak terlalu repot. Jadi kalau rendang kan kalau salah pengelolaan beda langsung. Kalau kami ini kalau rendang arah-arahnya agak ke padang-padang dikit. Jadi benar-benar detailnya Bu ya untuk proses pembuatannya tuh jangan sampai kayak teksturnya beda, rasanya apalagi kayak itu kan. Apalagi kayak masakan kayak rendang malbi. Kalau cabenya cabai asli yang digiling ya, itu insya Allah enak. Tapi kalau kita beli cabai sudah jadi di pasar, cak manu pun caro dia masak tuh pasti beda tuh lah dengan yang itu. Rasa udah bisa dibohongi Bu ya. Harus cabai yang petik dewe, digiling. Jadi andalannya di situ nih, menjaga kualitasnya ya. Nah kalau Bu ini tadi Om Bay tadi ya, lupa terus ini namanya ya. Bagaimana tuh untuk best sellernya atau menu andalannya apa? Nah itu tadi kambing guling, nasi minyak, itu pentol ikan. Ada pentol ikan itu. Ada pentol ikan, malbi. Sebenarnya lemak galau sih. Cuma kadang-kadang banyak permintaan di kambing guling karena kita bisa langsung masak live. Langsung live cooking lagi di cooking, tempat. dijingoki langsung Bu ya. Iya, Jadi Om Baynya langsung nih yang turun tangan.
Om Bay cuman mandor. Mandor be di situ ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi sibuk melok juga. Ikut. Karena biasanya udah acak diam nih tangan rasanya greget pengen ikutan masak juga. Kalau catering kalau kami owner nih kalau belum selesai acara belum nyaman. Belum nyaman, belum bisa tidur. Pokoknya beres galau dulu baru tenang ya. Kalau udah katik komplain baru nyenyak tidur. Luar biasa. Jadi artinya Om Bay ini memang menjaga kualitas nian ya. Iya, Servis harus itu nomor 1. Iya, servis nomor 1. Oke, baik. Jadi kalau tadi kan sedikit diulas bahwa Bu Om Bay yang tadi itu sejak 2017 walaupun sebelumnya tahun-tahun sebelumnya sudah Iya, hobi pernah, masak, sudah pernah juga ngikut handle catering juga, termasuk juga Bu Neri juga tadi ya dari Wong Tua juga. Nah melihat perkembangan dunia catering di Palembang atau Sumatera Selatan dulu dan sekarang, bagaimana nih perubahannya? Semakin banyak tantangan, semakin banyak persaingan. Oke. Tapi kita percaya kalau rezeki. Jamnya banyak tetap ya. Tapi kita percaya kalau kita berusaha berdoa, Insya Allah rezeki itu tidak salah alamat. Tidak salah alamat ya. Yang penting kita berusaha. Oke, ada tantangan, ada apa tadi termasuk sama kepercayaan juga. termasuk di situ. Nah, itu yang penting. Bagaimana nih kalau dari Bu Neri mungkin menjaga tadi yang disebut oleh Om Baynya nih kayak menjaga kepercayaan dan juga rasa itu juga. Emang kalau sekarang nih untuk catering ya, kalau catering ini sebenarnya tidak terlalu repot-repot kayak dulu kita nak nemuin konsumen ya. Karena emang sekarang kan sudah ada WO, sudah ada gedung yang vendor. Nah itulah bergabung di IPMI ini kan pengusaha muslim. Jadi membuka jalan pula Bu ya. Nah jadi emang kita lihat orang-orang yang sukses itu emang balik-balik dia ibadah. Nah jadi enaknya kalau masuk ke organisasi kayak muslim kayak gitu kan, kita terpantau terus untuk kontrol ibadah itu penting ya. Jadi bermacam-macam pertantangan kalau diserah ke sama yang di pojok tuh insya Allah ya. aman-aman. Jadi artinya dibarengi dengan doa juga Bu ya. Persaingan memang semakin banyak. Kadang sampai orang tuh harga menjatuhkan harga. Kalau kayak kami di IPMI ini yang penting kualitas, kalau harga udah bisa kami turunkan. Harga kita naik terus ini kan. Rego cabe berubah, kita tetap bertahan dengan rego yang murah kan. Jadi di mana untung kita juga Bu ya. Tidak usah denger yang ini murah, yang penting gue jago kualitas terus. Kualitas dan yang dicari Bu. Itu. Dan berdoa itu tadi yang penting juga. Jadi artinya di sini yang terpenting kualitas dulu Bu ya. Baru harga kayak yang mengiringi di situ. Karena kalau kita sudah berkualitas, rasa kita juga sudah pas. Nak berapapun harga kita pasti dikejar uang kayak itu untuk pakai jasa kita ya. Nah kalau dari Bu Om Bay bagaimana untuk menjaga kualitas, kepercayaan dan juga tantangan tadi nih untuk di era sekarang? Kepercayaan, kualitas itu penting, kejujuran juga penting. Itu. Kalau misal ini ya, ini tergantung pribadi masing-masing. Kalau uang pesen 1.000, kita harus 1.000 gitu. Kita nak lebih ke malado. Oh gitu. Iya. Jangan dikurangi. Oh jadi ada itu Bu? Nggak tahu itu dibalik. Walau alam dah ya. Dikurangin maling namanya. Dah halal juga kayak jatuhnya. Sudah dibayar uang kan, sudah dibayar uang. Itu tidak boleh main-main dengan itu. Kita kan berurusan dengan yang di pucuk kan. Karena untuk porsian itu kasat mata dah Bu, misal 1.000. Oh aduh, kita serah terima. Kelihatan ya. Itu begitu kita datang serah terima, ini barangnya sekian, ini. Itu serah terima. Kadang-kadang kalau di gedung di hotel kita pakai berita acaranya MOU ya. Iya, pakai ini kita tanda tangan, disaksikan keluarga, WO, pihak hotel kita tanda tangan. Dari jumlahnya tuh, dari jumlah lauk, jumlah piringnya juga pasti udah kelihatan ya. 100 kadang-kadang kan kita sudah packing 100. Jadi kalau 1.000 kan mudah ngitungnya gitu kan. Jadi memang kejujuran, kepercayaan juga, jaga kualitas, itu tidak bisa terpisah. Ya itu kita kan namanya kita bergabung di IPMI ini kan biar bisa sharing dengan pengusaha-pengusaha lain kan. Itulah wadah IPMI ini memang untuk mewadahi penggiat UMKM ya. UMKM kreatif. UMKM kreatif itu. Kalau gabung di IPMI ini sudah lama nih masing-masing? Kalau Om Bay sih sudah lama. Kalau Neri Om Bay yang ngajak kan. Kalau dari
sudah lama lah. Sudah Mungkin lama ada ya. 10 tahun. Waduh, udah lama Iya, nian udah itu lama, 10 iya. tahun yang lalu ya. Iya. Dan juga apa nih impact yang sudah dirasakan oleh Om Banyo dan juga Bu Neri setelah bergabung di IPMI nih? Kalau Mbak sih banyak ya. Apa tuh salah satunya? Itu kita bisa sharing, kita bisa ikut kegiatan-kegiatan yang kegiatan di pemerintah, Oke. ya, atau ada pameran-pameran, kita selalu dilibatkan. Ya. Kalau untuk jumlah anggota di IPMI untuk 2024 ini yang aktif anggotanya ada berapa tuh? Banyak Kurang juga lebih. ya, kurang lebih hampir 100 ya. Oh banyak juga ya. Yang aktif ya. Dan itu berbagai macam jenis usaha. Ya, semua usaha. Mengacu pada makanan galau atau ada yang Ada craft juga? fashion, Ada juga ya. ada ya banyak itu, ada apa makanan sudah jadi ya. Oh itu. Banyak Jadi- tuh, banyak macam-macam dia. Banyak macam jenis usaha di kreatif situ ya. ya. Ini diketuai untuk saat ini IPM ini oleh siapa nih? Ibu Musyawati. Oke. Ya, Ibu Panggilan Musyawati. Ibu Uci. Ibu Uci. Bu Uci yang mengetuai ya untuk Yang saat ini mengetuai, ya. Oke, nah kalau kita kembali lagi ke masakan Nusantara. Tadi kan disampaikan oleh Om Mbak dan juga Bu Neri bahwa tidak semua serta-merta ini makanan lokal, kayak Iya. makanan khas Palembang. Iya. Nah ketika ada request nih dari klien atau yang memakai jasa atau konsumen lah ya kita nyebutnya, request dengan menu yang belum pernah dicoba atau dimasak. Pernah ada pengalaman kayak itu? Itu harus bisa. Harus baca ya? Kita jenguk dari YouTube, kita nanya dengan yang ahli. Kalau di cateringnya harus banyak-banyak bertanya. Serba bisa. Ya harus kita banyak bertanya. Kalau kita tidak tahu kita bertanya. Ya dengan atau kita jenguk YouTube kan banyak sekarang kan namanya digital sekarang kan. Tutorialnya ada kan? Tutorial ado galo. Itu bisa jenguk di situ. Pokoknya jangan kita ngomong kita tidak bisa. Harus baca. Harus bisa ya. Namanya kita usaha makanan Iya, kan. Kalau kita stagma cuman beberapa menu kayak kita takutnya tidak berkembang juga ya Mbak dan ya. bisa didiskusikan kan dengan konsumen kan. Oke. Kalau kami sih ngisi pusri, bank-bank juga kan. Oh banyak ya. Iya, jadi kita memang perusahaan swasta. Jadi memang kita permintaan mereka apapun ya kita diikuti, kita layani. Ya, harus bisa. Harus baca. Nah selain menerima jasa untuk wedding atau acara-acara lainnya, nah kalau di catering Tiara ini juga sama kayak ada catering kantoran kayak itu Bu? Iya, kami ini ngisi gedung, wedding. Nah, kalau sekarang di Rumah Sakit Siloam. Yang rutinnya ya. Biasa kalau yang catering harian itu menu-menunya kayak mana nih? Ganti-ganti? Menu harian bermacam-macam. Yang penting dia ada serat, pokoknya ada yang bergizi, pokoknya bergizi di dalam lengkap dia. ya. Kalau misalnya kayak dia beli-beli di rumah makan Padang itu kan kalau setiap hari kan santan-santan. Waduh. Nah, tapi kalau catering kan macam-macam. Variasi ya. Sebulan tuh paling ketemu santan sekali. Jadi menu sehat lah. Bervariasi. Variasi ya. Tapi ini tergantung dengan request juga enggak ya? Ya, tergantung Oh, ada juga requestnya. Biasanya sudah disusun per minggu. Jadi hari Senin ini, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini dikasih ke calon konsumen tadi, mereka yang memilih juga nih. Iya. Biasanya yang paling banyak dipilih oleh konsumen tuh untuk catering harian itu apa nih menunya? Kayak sambal-sambalan, Dia sambal setiap ikan ya. hari satu minggu itu pasti beda-beda. Beda-beda ayam, ikan, daging, ayam. Jadi ganti-ganti gitu. Termasuk ada buah juga di situ. Yo, buah setiap hari. Cuci mulutnya ya, Cok Jiwang tuh ya. Nah untuk saat ini masing-masing baik itu Om Bay dan juga Bu Nerinya dibantu oleh tim enggak untuk mengelola usaha ini? Ya pasti ya, apalagi untuk masak ya. Kalau owner nih tidak lagi motong ayam. Itu enaknya tuh tinggal nunjuk. Ini. Sudah ada bagiannya galau. Ada bagiannya galau. Saat ini Om Bay ada berapa karyawan yang sudah ikutan di Kalau Nanindia? yang untuk masak ada 5. Ada Tapi 5. tergantung banyaknya order. Kalau sudah ribuan, yuk kita tambah Siap-siap lagi Ya. ya. Belum bagian servis, belum bagian loading. Pramusajinya. Iya, servis itu ya. Oh, servis itu pramusaji. maksudnya. Belum yang nak pasang meja. Oke. Iya. Jadi kalau di total mungkin udah belasan atau bahkan 20 lebih nih. Ya kadang kita ngerekrut dari SEMEA. Oh, jadi ngambil SMK. langsung ya. Iya, kalau untuk servis pramusaji kadang-kadang kalau banyak apalagi kita yang mesen tuh memang mengharuskan kita misalnya pejabat-pejabat Oh, ya itu, mesti tuh. kita ambil yang dari yang memang dia Sekolah di bidang itu. memang di bidang itu.
Alasannya di situ ya Mbak ya, lebih kayak mereka sudah menguasai ilmunya ya. Ya, Cak Ombay kan sering juga dipakai dulu mantan presiden kita. Waduh, sampai di situ tuh ya. Iya. Siapa tuh? Jokowi. Pak Jokowi. Oh Pak dulu, Jokowi. ya. Aha. Ibu Iriana juga. Jadi ketika beliau ke Palembang, Ya, kita yang menyiapkan di bandara. waduh. Kadang di perjalanan di dalam mobil, snack atau Iya. makanan tradisional kita. Ya. Itu linknya sampai sejauh itu bagaimana Ya, nih untuk kadang-kadang kita membukanya dihubungi tuh? dari pusat. Oh, jadi memang sudah ini ya. Ya, Kayak sudah ada kerjasama itu ya Mbak ya. alhamdulillah, ya. Aha. Nah, memperbanyak link ini tentunya sangat dibutuhkan ya untuk bagaimana usaha ini bisa berkembang. Makin banyak kita relasi, maka makin banyak job juga yang berdatangan. Jadi biasanya Bu Neri bagaimana membangun relasi supaya usaha berjalan? Banyak-banyak kenal sama kedinasan, yang pasti banyak kenal sama WO, terus vendor-vendor gedung, kayak gitulah. Kalau metode khusus ada enggak kayak bikin kartu namo, kayak sebaran itu ya? Namo IG, nah Kalau IG sosial media, Media. itu setiap hari harus Diposting ya? WA itu diposting. Galau-galau lini sosmed itu dihidupkan kayak itu. Karena dari IG juga lumayan berapa persen juga dapat. tapi kalau menurut Om Bay sih yang Ya. paling efektif tuh dari mulut ke mulut. Itu Ya. promosi langsung Cak Uji Iya, Bang tuh ya. murah, tanpa biaya. Tanpa biaya. Ya. Dan juga lebih nyato ya. Walaupun tidak kita menutup kemungkinan dari IG pun Aduh. banyak itu, banyak juga kita dapat order dari IG. Biasanya mereka DM langsung ya. Ya, kalau Telepon, kita kan mencantumkan Kontak nomor, person. ya, kalau kita jaga kualitas sukses terus kan konsumen tuh cari dewe. Iya. Apalagi namun Andi dia, Nambo Tiara kan sudah di mana-mana nih. Amin. Pasti bikin konsumen tuh penasaran kan. Pengen tahu dan juga pengen pakai jasanya. Nah, sejauh ini alhamdulillah belum ada komplain ya. Kalau komplain tuh pasti ada. Pasti ada. Tidak mungkin kita selama ini. perjalanan Ini. dari kita buka sampai sekarang Ada. kita tidak ada komplain. Itu tuh komplain tuh bikin kita lebih mawas Semakin diri, maju. pelajaran pengalaman kita Oke. untuk lebih baik lagi. Nah, biasanya kalau Mbak untuk mengatasi sebuah komplain tuh kayak apa untuk mengatasinya? Pertama kita minta maaf. Oke. Terus kita duduk bersama. Aha. Kita duduk bersama apa mungkin yang kita yang dikomplain tuh apa. Tapi biasanya ada jalan keluar. Aduh, pasti ditemukan di situ ya. Pasti kita ada jalan keluar. Aha. Yang penting kita minta maaf dulu. Memang itu kesalahan kita tidak usah ngotot. Kita duduk bersama, kita selesaikan. Mungkin karena kita yang apa yang dikomplain Kelupaan. kita ganti atau cak mano. Tergantung kesepakatan kita ya. Oke, baik. Jadi ditekankan juga adab dan sikap ya Mbak ya. Iya benar. Kayak tadi kan meminta maaf karena kita menyadari ya Iya, kesalahan dari pihak kita kayak itu. Dan biasanya mereka pun akan lebih lembut juga ya menerima. Kalau kita sudah minta maaf duluan, biasanya namanya kita manusia. Itu tuh. Yang tadi nak marah, Jadi down. jadi Lembut lagi. oh baiknya nih Bu ini, jadi agak melemah kan. Itu kunci rasionya kita. Oke. Minta maaf dulu kalau. Jadi kita Om Baynya ada langsung komplain. turun tangan nih mengatasi komplain itu. Iya, kita harus. Makanya kalau cateringnya kalau jam 2, jam 3 belum bisa tidur. Nunggu dulu. Setelah Aman, selesai acara baru bisa tidur. Dan biasanya kalau Bu Neri sama nih untuk mengatasi sebuah Iya, komplain itu sama. kayak apa tuh? Kadang-kadang kan pernah begek lupa sambal kentang. Nah, jadi pas begitu tahu kadang-kadang kesalahan tuh dari karyawan, tapi tetap kita anggap kita yang salah. Kita yang punya Di- tanggung di jawab nih. konsumen. Jadi kita minta maaf sama dia. Malah kita tuh sambal kentang tetap kita kirim. Argonya malah kita potong. Oh gitu. Biar dia tidak marah, biar kedepannya dia pernah lebih parah lagi pernah kelupaan ayam. Waduh, ini padahal menu utamanya juga nih. Nah itu, tapi untung setiap kelupaan tuh tidak pernah acara yang besar dan menunya tuh banyak, jadi Iya. komplain konsumen tuh tidak terlalu parah dan biarlah kami yang merugi, jadi ayam tetap kami kirim karena ayamnya sudah tersedia, cuman Lupa dibawa bae. terlalu banyak menu karyawan ini teledo. Nah tapi kami owner harus minta maaf, Iya. harus kita yang dapat perugi. Jadi ngomong komplain, udah Bu, ayam tetap kami kirim, tapi kami potong harga tidak pakai ayam. Nah jadi sudah pengalaman kalau itu sudah kedepannya malah dia masih tetap pesen. Oke. Karena sikap itu tadi yang kita bawa itu Bu ya. Iya. Jadi
kalau ada komplain tuh dihadapin, nggak itu nggak usah kayak nggak ngangkat telepon, nah itu bahaya. Itu malah bikin Won jadi tambah marah kayak takutnya ya. Iya. Ini langsung dari dua penggiatnya langsung nih yang sudah sepak terjangnya luar biasa. Jadi pendengar mungkin ini bisa menjadi suatu edukasi juga ya. Di bidang usaha manapun pasti komplain itu kita temukan Bu ya. Iya. Pasti itu. Salah satu hal yang tergantung kita cak mano menyelesaikan. itu tuh. Paling penting kita itu tadi meminta maaf dulu, menyadari kesalahan kita, barulah kita mencari solusi bersama kayak itu. Nah tapi kalau dari Omba dan juga Bu Neri, apakah punya PIC khusus dalam setiap job? Misal ada psiko karyawan nih yang benar-benar dijadikan sebagai kaptennya kayak itu, atau monitornya kayak apa biasanya tuh? Setiap tim tuh pasti kita punya ketuanya ya. Misalnya dia yang ahli, dia yang kepala di dapur tuh ada psiko memang. Oke. Iya, ada psiko yang memang dia tahu galong. Iya. Kita juga tidak harus jangan lepas galo-galo Bu ya. Jangan lepas, kita pengawasan. Tetap. Kontrol tetap kita. Tetap kita harus kita jingo dari dia bersih ke sayur, dari masak. Kalau kita sayurnya bagus, kalau pengolahannya tidak bagus, bersihnya tidak bagus ya sama bohong kan. Dari awal kita ke pasar sampai dimasak tuh kita memang harus lihat, kontrol, harus kita awasi. Kalau tidak kita kaget tahu-tahu yang dimasaknya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kayak itu juga berdampak sama konsumen kita kan Bu ya. Iya benar. Ya. Nah ini kalau dari segi jenis menu, ada juga bahan lah ya kita nyebutnya itu. Apakah catering ini memang memakai bahan-bahan premium Cak Jibang tuh? Iya, kayak minyak gorengnya tuh yang bermerek ini, jangan pakai jelantah gitu. Kita tuh untuk menjaga kualitas tuh penting bahan-bahan. Apalagi kalau ibu ke pasar. Oh langsung? Iya, ibu ke pasar. Jadi ibu tuh pengen memang kualitas bahan-bahan yang ibu beli itu memang sesuai dengan keinginan ibu. Iya, karena ibu kepengen rasanya sebenarnya yang kita cari itu barokah. Nah, itu tuh. Ya, kita barokah. Jangan cari nilai. Itu. Kalau kita cari nilai terus cari ini nilai, jadi kita sembarang baik kalau belanja. Nah, kita cari barokah. Yang pesen juga kepengen yang enak, kita juga kepengen kita lego kan, kita puas. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya memang tidak bisa dipisahkan. Karena biasanya kan kita sudah rame, kita sudah berkembang, mulai terlena. Nah, itu. Yang tadi biasanya pakai minyak merek A, karena sudah terlena tadi pakai curah. Iya, ibu juga punya pengalaman. Kami ini 2017 naiknya cepat. Oh, pada saat itu belum banyak saingan kali. Naik cepat. Bisa ditanya dengan kawannya. Iya. Memang kami naiknya cepat. Hampir seluruh gedung di Palembang nih hotel-hotel pakai Nanindia. Jadi memang yang junior, jadi memang banyak dipakai. Sampai kadang 3.000 4.000 seminggu. Waduh. Sabtu Minggu itu pasti penuh. Pasti ada sampai saat ini juga pasti. Ya, tapi karena ibu kurang kontrol, kurang pengawasan, jadi banyak komplain juga kan waktu itu kan. Jadi memang kita narik pelajaran dari situ bahwa memang kontrol pengawasan itu sangat perlu. Sangat perlu. Iya. Jadi kita jangan lepas tangan Bu ya, karena walaupun kita sudah banyak karyawan sekalipun, kita tetap jingok nih kualitasnya pas dak nih. Apalagi raso kan, raso itu langsung ke wong kali itu. Karena tadi kan dari mulut ke mulut. Kalau dalam satu acara itu 1.000 yang datang, yang cicip lemak. Mungkin 1-2 mungkin yang bisa menghubungi kita untuk pesan lagi. Pasti. Pernah kan mungkin kayak kita kondangan nih misalnya datang sebuah kondangan, wih lauknya lemak nih yang tadi tuh. Kan dagingnya kan, lembut. minta nomor telepon kan. Masakan siapa ini? Dari catering mana ini? Karena kan itu biasanya ya yang ada di kehidupan kita tuh pasti sesuatu yang lemak, apalagi pas kita datang kondangan dan lauknya pas yang di mulut kita, itu akan bikin orang tuh penasaran dan pengen tahu. Benar, apalagi pas kayak dia ada acara tuh tertarik untuk memakai jasanya. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau masakan kita udah enak atau jadi omongan, enggak usah pesen di situ, enggak usah pesen di situ. Biasa tuh kan kayak waduh keras nih yang ininya tadi ini segala macam cak makan karet ini bla 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 bla. Itu menjadi sebuah kritik juga yang akhirnya bikin terhambatnya perkembangan kita juga kayak itu kan. Nah kalau Bu Neri bagaimana juga tuh untuk bahan-bahan dari awal sampai dengan saat ini tetap konsisten dengan bahan yang digunakan?
Itu dari awal emang barang itu nomor satu. Jadi kayak contoh dikit misalnya selisih cabai ya. Misalnya cabai itu kan macam-macam. Misalnya ini lebih mahal 5.000 nih. Mending kita beli yang lebih mahal tapi memang kita biasa pakai. Karena kita sudah masak cabai 10 kilo, ternyata cabai itu beda rasa. Jadi biarlah kita agak mahal dikit, istilahnya 10 kilo 50.000. Tapi cabai masakan kita sedap daripada kita kalah duit 50.000 tadi. Cabainya anggur, kadang-kadang warnanya, teksturnya juga lain ya. Jadi ada rupa ada barang. Kalau juga kita sudah capek-capek masak, ternyata bahan dari awal kita sudah rusak, itu sudah masakannya pasti sudah tidak lemak pasti ya. Dan cepat basi. Itu banyak juga sudah itu tekstur dari ini ya sudah. Tapi kayak mana ya, kita ini kan penglaris kita tuh dari bahan itulah kalau masak nih rasa tuh lah ibu ya. Dari bahan yang awal kita beli, dari beras juga, jangan beras yang mudah gumpal, yang pecah-pecah, yang bau. Jadi kalau masakannya lemak cak mano, kalau berasnya tidak bagus kan tetap enak makannya. Endingnya pasti rasa tuh lah yang dikritik uang juga di situ kan. Kualitas bahan yang kita beli penting. Biasanya kalau catering nih untuk jenis bahan-bahan yang selalu di stok tuh ada enggak selain beras? Kalau yang stok banyak-banyak tidak sih. Tidak kate ya, karena menjaga price-nya tadi Bu ya. Kalau cak daging, ayam itu price-nya jarang stok karena ya. Kita kan ada ini, karyawan, ada pemasoknya, supply, ada suppliernya kan. Jadi kapanpun kita minta dia siap, tidak perlu kita stok banyak-banyak. Iya. Jadi kalau yang ke pasar itu belanjanya apa biasanya belanja? Paling kayak minyak Bu ya. Kalau yang kering-kering tuh biasanya 3-4 hari sebelum acara sudah kita stok. Itu yang untuk 2 hari itu paling yang sayur-sayur. Seperti bawang, cabai. Oke. Dan ini mungkin juga sebagai informasi untuk ilmu juga nih dari Bu Om Baida juga Bu Neri, untuk menjalankan bisnis catering ini down payment atau DP itu penting ya Bu ya? Sangat penting. Sangat penting. Apa nih alasannya nih? Enggak, itu supaya apalagi yang baru ya, baru nak pesen dengan kita. Iya. Itu penting karena kita jangan sampai kita sudah ini dia membatalkan satu pihak. Kita lah belanja banyak. Kita sudah ini. Nah, DP itu gunanya itu. Gunanya untuk kita supaya mereka tuh memang serius pesan sama kita. Yang untuk amannya berapa persen lah dari total pesanan untuk DP-nya? Ibu, kalau Mbak ini sebenarnya kalau 100% bagus ya. Lebih aman sebelum acara. Tapi kalau untuk DP 25% enggak masalah. Yang penting dia tuh tanda dia serius. Tanda jadi. Kita pun nyaman Bu ya untuk belanja tadi ya. Kaget kita sudah siap-siap, tahu-tahu dia batal. Cancel. Nah, itu siapa nak tanggung jawab nih. Tapi biasanya sebelum acara banyak juga yang sudah melunasi. Oh, itu yang enak tuh. Tapi kalaupun belum melunasi masih kita tunjuk waktu 2 hari setelah acara. Oh, jadi tetap dikasih keringanan waktu ya. Mana tahu nak ngumpul ke amplop dulu kan. Kalau amplop tadi nak dibuka-buka dulu kan. Jadi banternya di Rabu Bu ya. Masih bisa dikasih renggang waktu di situ. Nah, mungkin sama juga dengan catering Tiara. Kalau kami ini DP ini nomor 1 supaya acara kami tidak menumpuk. Kadang kita sudah kami jadi ya Bu bulan tahun 2005 misalnya. Ya sudah pas waktu itu dia kan gak ada pengaruh dari ini masa dia kita nih tadi kan ada batasnya kami catering ini kan ada batas misalnya 2 event 3 event kan. Nah kami kalau dia sudah ada DV jadi kami sudah tahu kami bisa membatalkan yang pesen nyusul karena kalau dia belum DP kami bingung juga kan. Kayak was-was itu. Nah nomor 1 di situ ya kami tuh supaya tidak menumpuk job. Karena setiap catering ini kan ada kapasitas produksi. Iya, jadi tidak segala job tuh diambil ya. Di waktu yang sama. Kita tiga baik kan. Nah, tidak galak banyak-banyak karena kaget takut tidak terkontrol. Iya. Pernah ada pengalaman dalam satu hari itu ngendel 3 event? Pernah 7. Oh, pernah 7. Lebih dong ini malah. Alhamdulillah sukses tapi ribetnya luar biasa. Trauma.
Kenapa trauma? Catatannya apa tuh, Bu? Capeknya full. Sudah pasti itu capek ya. Sampai melok ngelapiring. Demi suksesnya acara tadi. Nah, biasanya kalau dalam satu hari ada 7 event itu bagaimana untuk membagi atau menambah jumlah karyawannya kan? Biasanya dalam satu titik itu kayak ada tim servisnya juga. Yang tadinya kita sudah siap untuk 1-2 tim, tiba-tiba jadi 7 event, penambahnya kayak apa dalam waktu singkat? Kalau kami itu 7 event tuh bukan 1 hari, 2 hari, Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu. Biasanya Sabtunya 3. Nah itu pasti nambah karyawan. Misalnya kayak tadi kan manggil orang yang berpengalaman, misalnya yang Poltekpan, anak-anak dari SMK, orang yang berpengalaman di catering. Iya. Itu. Yang pasti setiap titik ada orang yang ada timnya, Bu ya. Dalam kami yang emang dia yang dipercaya ke yang sudah ini menjadi PIC Cak Jiwang tuh ya. Terus mereka langsung dinaikin. Pas pada saat event banyak itu karyawan yang memang tetap dia langsung honornya langsung naik. Asal sukses. Jadi ada bonus tambahan nih. Ada bonus tambahan. Tapi kalau untuk yang masak tetap ya ada tambahan. Tambahan juga. Oh, ada tambahan juga walaupun dia beda hari itu. Ya ownernya melok masak yang pasti. Terpaksa nih turun tangan ya. Sama dengan Om Bayu juga kalau ada event banyak gitu. Pasti itu kita ada tambahan. Satu lagi yang penting apa tuh? Kalau untuk catering ini dekorasi. Oh itu tuh mempercantik. Itu sangat penting ya. Kalau makanan lemak, kalau penataannya udah bagus, uang juga kadang-kadang langsung. Tapi kalau kita mendekor meja catering dengan bunga, dengan alat-alat yang bagus, garnish, bentuk penampilan makanan kita. Apa mau nyebutnya tuh rampel. Dengan alat-alat yang bagus, yang bersih, itu jadi nilai tambah untuk kita. Jadi poin plusnya Bu ya. Tapi jangan juga terlalu rame ya untuk dekornya ya. Tergantung kita permintaan. Kalau memang dia nak pengen taman-taman, bisa. Misalnya kan nak taman-taman, nak minta buatkan taman-taman, kita buat ke. Atau dia nak simple, sederhana, tergantung. Biasa kalau kayak di gedung di hotel itu dia lebih simple. Atau malah justru dekornya yang lebih rame itu Bu? Oh yang simple ya. Okay. Tergantung tema mereka. Kalau mereka pengen temanya rame, kita rame ke. Mungkin ada buah yang dihampar ke, kan? Tergantung. Nah kalau pondok-pondokan kan biasanya ada juga nih. Iya, stall Stall sebutannya istilahnya tuh ya. Itu isinya apa biasanya kalau dari Palembang nih? Kalau Palembang tekwan, pempek, pungan. Oh jadi lengkap ya. Ragit, kue-kue Palembang. Tergantung permintaan juga. Dan itu sudah include dari paket atau terpisah dia? Terpisah. Oh terpisah. Jual terpisah. Jadi ada tambahan Bu di situ ya. Nah kalau di luar dari pondokan atau stall Palembang biasanya apa menunya? Kayak sate? Iya sate itu. Kadang-kadang dia sushi. Ada sushi juga, wah mewah ya. Kadang-kadang dimsum tergantung permintaan. Mewah jadi itu kalau sudah pakai itu. Nah kalau tambahan-tambahan lain kayak es krim? Ya es krim, es teler. Nah kalau di Nendia Catering nih es telernya the best. Oh, es telernya malah jadi best seller. Oh, itu tuh. Ditunggu kenian itu, Bu. Iya. Kalau dengar kepajuan tuh cepet ini mato langsung ya. Langsung melek singgonya. Nah, ini kalau buat apa namanya itu menu-menu yang agak bukan sulit sih, kayak tertantang. Pernah enggak sih, Bu, bikin mungkin dari masakan Manado atau Sulawesi langsung dibikin kayak itu? Kalau Om Bayu sih sebenarnya bisa galo sih. Pacak galo ya? Iya bisa galo. Walaupun nonton tutorial tapi sudah nerka. Oh ini kayaknya bawangnya sama ini nih. Kami di catering ini cukup nyicip ya tahu. Lah tahu raso. Jadi jangan niatnya dengan catering nih, aman dia datang ke kondangan, dia pacak review langsung raso nih. Nah kalau kami ya yang belum pernah kami masak. Di Palembang ini misalnya restoran mana yang paling enak misalnya yang ada menu yang dicari konsumen. Itu tahan kami makan dulu, kami beli dulu. Untuk tahu rasanya tadi. Memang kan kita cara buatnya bisa di YouTube. Tapi rasanya tuh yang bener-bener tuh yang mana? Yang kan? Asli. Nah, di mana kita tanya-tanya sama kawan, itulah gunanya tadi sama-sama kawan tadi kan, punya sama-sama kawan pengusaha kan. Di mana kita enaknya misalnya sama yuk Nopal lah aku tanya juga kan. Di mana lah yuk enak ini? Di situ Neri. Nah, terus cicip. Nah kami tuh sudah tahu apa bumbunya. Itu hebatnya catering tuh di situ ya. Itulah ada apa yang mewadahi
IPMI tadi ya. Catering, itulah enaknya. Itulah enaknya. Kita bisa saling tanya. Bisa sharing kan di situ Pokoknya kan. kalau dengan ilmu jangan pelit. Jangan pelit. Nah, Karena Islam juga mengajarkan bahwa jariah itu termasuk ilmu yang bermanfaat kan. Benar. Itu penting kan kalau mau tanya kita jawabnya yang jujur. Nih sama kayak Om Bay dan juga Bu Neri kan bidang usahanya nih sama nih. Tapi tidak menyebutkan ini bahwa sebuah kompetitor bukan. Malah ini dirangkul bagaimana kita bisa sharing sama-sama pengalaman kayak itu kan. Itu pun kalau kita kelebihan order kadang-kadang kalau itu. Om Bay, Saling ngasih. Om Bay tidak sanggup lagi. Kapasitas produksi sudah tidak bisa kita terima lagi. Handle lagi ya. Boleh tidak kita kasih ke kawan? Kita tanya dulu. Oh, siapa yang direkomendasi, Bu? Nah, kita bisa tunjuk ke sama kawan. Oke. Iya. Yang kita percaya sih, yang memang yang kita udah tahu pernah, kualitasnya ya. kualitasnya. Jadi tidak juga masing-masing Om Bay ya di Iya, situ ya. benar. Oke, jadi itulah yang menjadi suatu berkah ketika kita punya banyak kawan ya. Iya, Walaupun bidang usaha kita sama. Oke. Kalau Om Bay sih kalau yang misalnya ada order kita tidak bisa ngembeknya lagi. Jangan dipaksakan. Kenapa tidak ditunjuk dengan kawan kita bagi-bagi rezeki kan? Iya. Iya, benar. Oke, baik. Oke, Om Bay dan juga Bu Neri, kita bakal lanjutkan kembali untuk obrolan kita. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa informasi yang lewat berikut ini. Tetap di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bu, Bu, kenalin, ini calon istri aku, Bu. Wah, cantik ya. Bisa masak? Bisa, Bu. Bisa masak kue tradisional, engkak ketan, maksuba, atau kue 8 jam? Belum bisa, Bu. Belum bisa. Aku harus bisa membuat. Tapi bahannya apa ya? Aduh, masukin ini atau masukin yang itu ya? Masak nih. Oh, iya Rin. Aku lagi buat kue tradisional, tantangan dari calon mertua. Nah gitu loh, kalau tidak kita yang melestarikan, bisa hilang tuh kebanggaan kita. Oke, aku bantu masak ya. Oke. Coba ambil yang itu, masukin dan campur, terus diaduk. Oh, yang ini ya? Iya. Ibu cobain ya. Enak juga kuenya. Nah, itu loh. Ini baru calon mantu ibu yang cocok. Kalau ibu sudah setuju, tinggal cari modal nikahnya aja nih. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, baik pendengar Manja Bica Dulur-Dulur, dimanapun berada kita masih bersama dengan kedua narasumber kita di obrolan UMKM, yaitu bersama Ibu Haja Novaria Yusuf atau Om Bay, dan juga ini masih dengan Ibu Neri dari Catering Tiara nih. Tadi kita sudah banyak ngobrol mengenai bagaimana dan lain sebagainya terkait dengan Catering Tiara dan juga Catering Nanindia, dan kali ini kita pengen tahu dengan bermunculan banyak kawan-kawan yang menggeluti usaha catering ini tentu menjadi suatu bukan tantangan juga sih, kayak supaya kita menjaga eksistensi kita ini sangat penting ya. Nah, masing-masing dari owner ini pasti punya kiat untuk menjaga sebuah eksistensi supaya tetap sukses. Apa nih yang harus dijaga? Kalau Om Bay sih yang penting yang pertama ya. Apa tuh? Menjaga kualitas. Kualitas itu tadi. Kepercayaan. Kejujuran. Oke. Tiga baik. Tiga itu. Sudah mencakup kalau itu. Insya Allah kalau tiga ini kita komitmen, kita pegang, Ya, akan terus berkibar ya Om Bay ya. Kalau rezeki itu, kalau kita sudah berusaha berdoa, Insya Allah. biar Allah yang ngatur. Ya.
karena rezeki tidak pernah salah alamat. Itu. Walaupun berjejer catering sama. setiap kilo, kalau memang rezeki punya kita tetap lari ke kita. Sama kayak kita di pasar kan. Iya, tidak usah khawatir kalau perkara rezeki ada yang ngatur. Sudah ada porsinya masing-masing ya. Yes. Oke, nah kalau dari Bu Neri bagaimana juga tuh menjaga sebuah kesuksesan? Ya nomor satu kejujuran, porsi, jaga porsi, jangan sampai kekurangan pada saat acara. Kualitas kan mencakup kualitas raso, kualitas penampilan, kayak kata Bu Nova tadi kan kualitas barang kita. Kita juga misalnya sekarang lagi trennya apa. Gitu. Jadi kita jangan sampai ketinggalan Bu ya untuk mengikuti perkembangan dunia catering ini kayak apa tuh? Iya, jangan sampai tergiur masuknya duit tapi barang kita tadi tidak kita ganti-ganti. Nah itu malah jadi bumerang untuk kita. Iya. Kalau bisa Ibu Aumbay nambahin, apa tuh? Kualitas itu termasuk kebersihan. Itu mencakup galau Bu ya, higienis, tampilan kita. Jangan sampai yang alat-alat yang kita gunakan ini kelihatan karat. Nah, mungkin Aumbay langsung ganti nih kalau yang sudah tidak layak lagi. Aumbay berkala ya. Kalau beli alat tuh, untuk alat. Aumbay itu paling seneng kalau alat-alat tuh masih kinclong. Lebih lemak nyingoknya. Jadi yang tren sekarang apa? Aumbay selalu upayakan untuk membeli. Jadi berkala tuh ada waktunya untuk diganti nih. Iya benar. Biar selalu di hati konsumen. Tetap dicintai wong ya. Oke, nah selain sebagai penggiat usaha, tentunya juga sebagai ibu rumah tangga, menjadi seorang istri juga, menjadi seorang Aumbay juga, yang ada cucung juga ya pastinya ya. Di sini luar biasa nih kesibukannya. Nah kita pengen tahu bagaimana mengatur waktunya masing-masing. Kalau untuk catering nih biasanya di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu pasti ribet ya. Pasti ribet ya. Kalau untuk hari-hari lain tuh biasanya untuk keluarga, untuk instansi. Tetap. Ya, tapi kebanyakan memang Sabtu Minggu. Kalau masalah bagi waktu bisa baik lah. Sepacak-pacaknya. Sepacak-pacaknya lah. Sekiranya ada memang waktu untuk keluarga yang lebih penting didahulukan juga. Bener, kan sudah ada karyawan juga Mbak ya. Iya, kita tinggal mengawasi dan kontrol. Nah, lewat handphone pun pacak kan kalau kita sudah ada kepercayaan. CCTV kan ada, tinggal buka itu. Jadi jangan nian ya. Kalau Bu Neri sama juga untuk pengaturan waktunya. Malah kami catering ini malah enak ngatur waktunya. Lebih enak ya. Misalnya libur kita ini nih kita atur, berarti kita jangan job banyak, sikok kan. Nah sudah tuh kan sering di CCTV tadi kan ada. Kebenaran kan tidak terlalu jauh tempat dapur catering sama rumah, dekat. Tidak terlalu jauh, jadi mudah lah pokoknya. Kalau selagi kami sekarang ini tidak terlalu ini tidak terlalu memakan waktu. Karena kan bisa ngontrol kapan kita mau kan. Namanya anak usaha tuh kan, karena apalagi kita kan owner. Kita tinggal ngatur-atur. Karena Ciwong itu usaha tuh ya kita lah bosnya, kita lah juga karyawannya juga. Jadi lebih enak di situ ya. Oke, baik. Dan ini kalau dari masing-masing Aumbay dan juga Bu Neri, apakah sama nih keluarganya atau anak-anak juga turun nih sebagai pebisnis juga? Nah, Aumbay dulu ya. Boleh Aumbay, bagaimana tuh? Kalau Aumbay memang anak yang nomor 3 tuh memang jiwanya jiwa dagang. Jiwa usaha juga. Iya. Kebenaran di keluarga ini memang banyak ini mantu juga pedagang. Iya. Jadi yang Nadia ini memang dia buka bisnis kopi juga. Bisnis kopi apa nih Aumbay kalau kita boleh tahu? Nah kalau untuk nama brand itu Kopi Lur. Wah kalau di Palembang apalagi untuk anak-anak muda sudah ada asing lagi nih Kopi Lur ya. Kopi Lur ya, doa baik semoga sukses. Amin. Kan. Kopi Lur ini kalau tidak salah ada di Simpang Polda ya. Yes. Benar. Sama satu lagi tuh di Jalan Merdeka. Di Jalan Merdeka ya, Rumah Lur. Ya. Nah yang Nadia ini anak ibu nomor 3 ini yang membantu manajemennya ini, keuangannya, catering. Itu. Karena kita usaha nih penting manajemen kan. Pasti. Kalau duit itu tidak kita terima-terima baik, ada bagian keuangannya. Perlu itu yang ya, bikin ya? Kita terus eksis. Terus kita tetap keberadaannya tuh ada. Jadi kan? Jangan sampai kita tuh duit ini kemana nih? Nah ya benar. Kalau kita keuangannya. Apalagi kan kayak Aumbay dan juga Bu Neri ini kan jobnya tuh hampir tiap waktu ada. Jadi luar biasa sekali ya duit itu yang harus diatur di situ. Ada porsinya untuk karyawan, operasional. Misal kalau kita untuk lobby, untuk nego ke
kantor-kantor. Kadang kalau kita lah tuo Cak Omba ini kan lah tuo. Nah, Tapi tuonya tuo yang banyak ilmu nih. Masih eksis ini. Omba minta bantuan Nadia, ibu. Ya. Untuk turun tangan di situ ya. Kopi lur. Yang kopi lur itu tadi. Nah kalau Bu Neri bagaimana tuh? Sama anak-anak Ini anak-anak ini kebenaran ini masih belum ini nih yang nomor 1 kan dia baru tamat kuliah nih. Yang nomor 2 sekolah manajemen, nomor 3 sekolah masak, nomor 4 masih SD. Jadi yang nomor 1 itu kalau pengawasan, misalnya mamanya di gedung ini, dia di gedung ini. Dia ikutan juga. Yang nomor 2 bagian buat invoice, admin. Jadi sambil kuliah makan adu gaji dari mamanya. Tetap ya. Iya, dan gajian dia setiap awal bulan. Jadi duit jajan beda, gaji pun beda. Wah lemah Sudah ini. nomor 3 kan lagi sekolah masak. Kaget kalau mama sekarang capek-capek, kaget abang kalau lah tamat bisa abang bantuin. yang turun tangan Wih. Sudah dipersiapkan. Jadi sudah dipersiapkan nian ya. Memang di samping dia kaget memang dia begawe, aku nak contoh Ibu Nova ada bisnis. Kalau bisnis tuh kan duitnya bisa lebih besar. Sudah tahu ada bisa sedekah juga kan. Itu. Kalau makan gaji tiap bulan pasti sudah tahu apa yang nanti kalau gaji bulanan tuh. Jadi pentingnya ada usaha. Jadi dilatih dari sekarang bahwa nak tetap menang PNS tidak apa-apa, tapi tetap ada usaha. Jadi kalau artinya tetap dibentuk. Usaha dagang nih kan memang nabi kita juga usaha dagang. Iya. Jadi artinya memang arah anak-anak pun juga dibentuk ke situ. Sudah ada guru nyolong enak kami guru. Tidak capek lagi nih, apalagi ibu-ibunya sudah eksis, sudah paham nih yang detailnya tuh kayak apa. Bahkan sekelas Om Bay pun yang katanya tadi sudah senior tapi tetap bisa menghandle bagaimana komplain. Anak muda pun belum siap untuk menghadapi situasi kayak itu kan. Tapi Om Bay sudah punya pegangan di situ. Ada kiat khususnya di situ. Jadi enak nian yang punya ibu-ibu kayak Om Bay dan juga Bu Neri ini pasti tidak bingung lagi untuk mendapatkan ilmu ya di situ ya. Oke, baik, dan Om Bay dan juga Bu Neri sebenarnya masih banyak hal yang pengen kita tanya tapi karena waktu yang kembali kayaknya bakal memisahkan kita nih. Saat ini sudah 54 menit melangkah dari jam 11 siang. Mungkin tidak terasa. Kalau soal bisnis itu tidak terasa. Enak. Apalagi nyingok duitnya. Nambah tidak terasa lagi nih. Kita bisa kalikan ya, satu porsi berapa? 1.000. Waduh, luar biasa itu ya. Sesuai dengan capeknya. Sebagai penutup mungkin apa yang pengen disampaikan Om Bay dan juga Bu Neri untuk kawan-kawan yang ada di IPMI atau bahkan untuk pendengar kita juga yang punya niatan untuk terjun ke giat usaha catering, silakan waktunya Om Bay. Untuk pendengar Pro 4 dimanapun berada, untuk memulai usaha, jangan takut untuk memulai usaha. Ya, kalau untuk memulai usaha, kalau kita takut-takut tak maju-maju. Iya, kapan nak nyobonya Om Bay ya? Iya. Untuk Ketua IPMI, untuk seluruh anggota, terima kasih sudah kami bergabung, sudah memfasilitasi. Ini kan untuk promosi juga kami hadir di sini kan. Sebagai banyak sih promosi edukasi untuk pendengar kita juga dapat. Terima kasih untuk IPMI PW Sumsel, Ibu Ketua, Ibu Dr. Anda Musiawati, terima kasih sudah banyak membantu mensupport kegiatan usaha-usaha anggotanya. Baik. Mungkin dari Bu Neri silakan Bu, apa yang pengen disampaikan? Kalau saya boleh banyak terima kasih pada Ibu Nova yang sudah mengajak saya gabung ke IPMI. IPMI ibu-ibunya keren. Support, apalagi Ibu Ketua kita, kalau panggilan sayang kami Ibu Uci. Bu Uci sebutannya yang cantik, gak sombong, baik hati. Jadi emang kita kan gabung di Ikatan Pengusaha Muslim. Jadi di dalam itu kita dapat juga ibadah, dapat pengalaman sama teman-teman sesama pengusaha yang bermacam-macam. Nah, kunci sukses untuk usaha, terutama yang kami tahu di catering ya. Yang pasti jangan pelit ilmu. Nah, itu. Dan jangan pelit ilmu, jangan sekali-sekali ngambil hak orang. Nah, kacau itu. Kalau kita sudah ngambil hak uang tuh pasti tidak berkah ya Bu ya. Itu kunci utama sukses. Ini perlu jadi catatan juga ya untuk pendengar kita apa yang tadi sudah disampaikan langsung
oleh Bu Haja Novaria Yusuf dan juga Bu Neri, ini akan menjadi suatu pegangan juga ya, sebagai bekal kita untuk yang pengen terjun ke dunia catering kayaknya ya. Oke, dan sekali lagi terima kasih untuk Ibu Haja Novaria Yusuf ya, atas waktunya Bu. Ini Om Bay sebagai owner dari Nanidia Catering, dan juga terima kasih untuk Ibu Neri yang juga owner dari Catering Tiara. Pokoknya titip salam untuk kawan-kawan di EPMI. Siap. Selalu kita nantikan kehadirannya di Pro 4 FM Palembang untuk menunjukkan banyak inspirasi dan juga ilmu yang sudah didapat ya. Oke, untuk pendengar, karena waktu kita sudah habis, mudah-mudahan obrolan kita selama kurang lebih 60 menit ke belakang ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.